Baik, kita bahas ini ya, jadi biar Anda bisa segera bekerja ya. Ya, eh, tema besar kita adalah belajar dan pembelajaran ya. Jadi kemarin sudah disepakati. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi seminggu yang lalu kita sepakati untuk pengganti UAS itu berupa menulis atau membuat ya karya tulis, artikel atau apa namanya isi tentang tema belajar dan pembelajaran. Nah, eh, ada sejumlah apa ini kalau 36 bagi 3 berarti ada 12 kelompok. Nah, saya tentu saja tidak bisa membuatkan seluruh. Jadi Anda bayangkan kalau 12 kelompok masing-masing ya ada A, B, C, D, E ya, maka akan ada sekitar 70 60 ya, 62 ya. Oh, kelas kelas D beda ya, lebih sedikit ya. Ada sekian banyak judul ya. Maka yang kita kita bisa lakukan adalah membicarakan kira-kira apa saja yang masuk ke dalam tema ini ya, tema besar itu tadi ya. Jadi kita rinci. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang bisa Anda lakukan. Anda bisa memilih kaitan antara dua atau tiga ya atau beberapa pun dari masing-masing ini dikembangkan ya. Jadi satu contoh ini kan dari belajar pembelajaran ya. Ini saya bacakan dulu pembelajaran matematika, kemudian matematika sekolah. Matematika sekolah ini mulai dari kalau Anda karena nanti guru SMP atau guru SMA atau guru SMK, maka yang dimaksud matematika sekolah itu dari SMP sampai SMA dan atau SMK ya, termasuk MTS dan MAN ya. Jadi MTS dan MAN itu apa struktur kurikulumnya berbeda. Anda bisa cek. Jadi untuk yang matematika SD gimana? Bukan ranah Anda. Jadi itu untuk yang SD itu eh, mahasiswa PGSD. Jadi mahasiswa PGSD itu punya atau diberi bekal kompetensi untuk mengajar 5 mapel ya, 5 mata pelajaran termasuk matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, satu lagi PMP, PKN ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang ini atau saya tuliskan di sini ya, matematika sekolah ini adalah mulai dari SMP, strip MTS ya, Madrasah Sanawiyah ya. Kemudian SMA atau MA ya, Madrasah Aliyah, kemudian SMK. SMK ini adalah kejuruan. Nah, kejuruan ini ada bermacam-macam ya. Jadi apa namanya? Mulai dari ada SMK teknologi ya, teknologi. Maksud saya bahasan yang dibahas di SMK teknologi itu berbeda dengan SMK yang misalkan pariwisata ya. Jadi ada matematikanya juga, tetapi berbeda ya. Ekonomi ya, ekonomi itu misalkan pemasaran, ada apa administrasi perkantoran, ada. Jadi Anda tinggal cari ya. Yang ada kaitan matematikanya ya. Kemudian matematika perguruan tinggi untuk yang Anda ya. Jadi S1 saja ya. Oke, kemudian
Oh ya, untuk belajar ini apa namanya? Anda bisa bahas mulai dari definisi. Jadi belajar itu ada sejumlah pendapat ya. Jadi kemarin kita sudah membahas banyak tokoh ya. Jadi mereka memiliki atau membuat definisi belajar ya. Jadi ada yang belajar itu mengatakan atau tokoh mengatakan bahwa belajar itu adalah kemampuan dari tidak bisa menjadi bisa ya. Kemudian ada lagi yang menambahkan dari tidak bisa menjadi bisa itu harus kemampuan yang menetap. Ya, jadi satu contoh misalkan pernah nonton acara hipnotis. Ya, hipnotis itu seseorang gitu ya. Kadang awalnya dia nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba setelah dihipnotis itu bisa mengucapkan kata-kata atau kosakata menggunakan bahasa Inggris. Ya. Tetapi setelah hipnotis itu tidak bisa lagi ya. Jadi yang seperti itu tidak termasuk belajar. Ya, kenapa? Karena dari tidak bisa menjadi bisa, tetapi itu bukan kemampuan yang menetap atau kemampuan yang permanen gitu ya. Nah, ini bisa dari definisi, kemudian Anda bisa mengembangkan motivasi ya. Jadi motivasi belajar itu ada dua ya, ada yang motivasi dari dalam, intrinsik ya, ada motivasi dari luar. Jadi in dengan ekstrinsik ya. Jadi motivasi belajar itu ada anak yang dari dalam dirinya itu memang kepengen untuk meraih sesuatu ya. Kalau berdasarkan penelitian ya motivasi. Jadi ini ada dua ya motivasi. Saya panah lagi berarti ya. Ada intrinsik, ada ekstrinsik ya, X itu luar ya. Jadi banyak kalau Anda mau ditinjau dari mana ya. Jadi belajar ya, gitu ya. Kemudian pembelajaran, bedanya belajar dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu adalah suatu proses ya, proses belajar ya. Kalau di dalam matematika itu ada satu istilah yang termasuk salah kaprah ya. Anda pernah tahu istilah pi ya, yang di SMA itu disebutkan 22/7 atau 3,14 gitu ya. Itu nulisnya PI atau PHI? Ada yang ingat? PI atau PHI? PHI, Bapak. PHI, oke, kita cek ya. PHI ya. Bentar. Oke, udah kelihatan? Kalau PHI apa? Ya, sekarang saya nulisnya yang pi. Ya. Bentar. PI. Nah, jadi yang benar, yang benar yang mana? PI yang gambarnya ini atau yang gambarnya ini? PI atau PHI? PI, Bapak. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya PI. Ya. Jadi sama dengan huruf dalam bahasa Latin ya, yang kita pakai itu ada A kecil, ada A besar ya. Jadi kan ada A kecil gitu ya, ada A besar.
Nah, dalam huruf ini apa, Yunani atau Romawi? Yunani ya. Ada kecil, pi kecil dan pi besar ya. Jadi yang dimaksud sebenarnya yang ini, yang ini. Nah, tetapi nulisnya pakai yang ini, PHI. Itu artinya adalah dia sebenarnya buku-buku itu salah ya. Tetapi sudah menjadi apa namanya? Diikuti oleh banyak buku ya. Ya, jadi apa namanya? Akhirnya apa? Salah kaprah gitu ya. Nah, sama dengan ini. Pernah dengar himpunan penyelesaian? Ya. Jadi saya bahas dulu dari ini. Ini ya. Jadi sebentar, satu contoh lagi yang ini ya. Pernah dengar ini delta, ya delta dengan delta. Tahu bedanya? Ya. Delta pakai D besar, ini seperti ini ya. Jadi huruf apa? Kapital ya, kapital D delta besar. Sementara yang ini delta kecil. Nah, delta kecil ini biasanya dipakai di kalkulus ya. Ada kalkulus sekarang ya. Nah, itu seperti itu. Nah, saya lanjut ke ini. Selesaian ya. Selesaian ini adalah hasil ya. Ya. Sementara penyelesaian itu adalah suatu proses. Jadi di sini pembelajaran ya, ini adalah proses. Ya. Proses. Jadi pembelajaran adalah proses. Penyelesaian adalah proses. Kalau selesaian itu adalah hasilnya. Sehingga yang dimaksud dengan apa namanya? Pernah dengar HP gitu ya. Itu kan himpunan penyelesaian, disingkat HP gitu ya, H.P gitu ya. Apa itu misalkan di sistem persamaan linier ya. Itu kan ada tulisannya HP ya. Itu sebenarnya, jadi kalau di sini himpunan penyelesaian berarti apa ini? Himpunan dari proses. Ya kan? Jadi selesaian hasil, penyelesaian adalah proses. Kalau hasil penyelesaian, maka dia adalah sebenarnya adalah hasil dari proses-proses. Ya, apa prosesnya? Ya, Anda tahu apa? Kalau menyelesaikan persamaan linier itu bisa menggunakan apa? Metode apa namanya? Substitusi. Ya, metode eliminasi. Ya, metode grafik. Ya. Jadi kalau himpunan penyelesaian itu seharusnya ini. Ya. Tapi kalau apa? Oh, bukan hasil himpunan, maaf. Himpunan himpunan ya, padahal yang dimaksud itu adalah himpunan selesaian. Ya. Jadi yang benar adalah himpunan selesaian. Jadi 2,3 itu adalah himpunan selesaian. Ya. Baik. Jadi silakan Anda mau bahas ini pun boleh ya. Jadi dalam apa pembelajaran itu adalah suatu proses, kemudian ada salah kaprah di apa tadi di sekolah seperti ini. Jadi intinya adalah keterkaitan antara beberapa item ini ya. Oke, yang berikutnya adalah pembelajaran matematika ya.
Kemudian matematikanya matematika sekolah. Ini tadi ya. Nah, ini lagi yang berikutnya ada namanya matematika rekreasi ya. Matematika rekreasi itu adalah sebuah apa ya? Pembelajaran matematika tetapi melalui cara-cara yang menyenangkan ya. Seperti menggunakan permainan atau game ya. Eh pernah tahu Menara Hanoi? Menara Hanoi itu seperti ini ya. Saya carikan dulu ya. Menara Hanoi. Ya, sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan belum? Sudah, Bapak. Ah, sudah pernah lihat ini di Laboma? Sudah pernah lihat, Bapak? Sudah tahu cara mainnya? Belum. Jadi gini intinya ya. Saya mulai dari yang sedikit ya. Di sini ini ya piringannya ya. Saya mulai dari yang apa namanya lebih sedikit ya. Bentar. Oh, nggak bisa dipersedikit lagi nih ya. Oh, nggak bisa. Jadi intinya begini. Ada 3 menara ya, atau 3 kerangka ya, 3 kerangka. Ini menaranya cuma satu ya. Bagaimana caranya memindah dari sebelah kiri ya, dipindah ke sebelah kanan. Ya, menaranya tetap seperti ini ya. Jadi memindah menara dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tetapi ada ketentuan menara atau piringan disk ya, piringan yang lebih sempit, lebih kecil ya, harus berada di atas piringan yang lebih besar. Ya, jadi satu contoh misalkan ini ada piringan berapa ya? 1, 2, 3 gitu ya, mulai dari bawah ya, 1, 2, 3. Maka piringan ketiga yang paling kecil boleh berada di atasnya piringan kedua atau boleh di atasnya piringan ketiga, ke satu. Ya. Tapi nggak boleh piringan kedua yang sedang ini berada di atasnya piringan ketiga. Atau saya gini ya. Jadi ini misalkan ke sini ya, ini nggak boleh. Nah, dia nggak mau. Ya. Kemudian ini ada, oh sebentar, ini sudah dihitung ya, restart aja ya, karena move ya, pindahan ini terhitung ya. Jadi di sini sudah ada rumusnya. Jadi anak nanti diminta untuk menemukan atau mencatat berapa sih langkah yang paling sedikit. Ya, saya restart aja ya, karena ini sudah kehitung ya. Jadi minimal ada 7 langkah. Ada yang mau nyoba? Ayo pindah ya. Intinya gini ya, pindah dari kiri ke kanan ke yang ini dengan bantuan yang tengah. Jadi kalau sudah ada yang bisa 7 berarti benar. Ya. Barobiatul Aldawiyah, silakan mau nyoba. Ayo yang kecil dulu, mau dipindah kemana?
Suaranya. Atau mau nyoba sendiri ya, silakan saya kirim linknya, silakan dicoba. Kemudian yang sudah bisa, nanti silakan ini. Ya, sudah saya kirim di kolom chat ya, silakan diklik. Kemudian nanti yang sudah bisa ketemu 7 dalam formasi yang sama seperti ini, maka itu sudah mencapai yang terbaik ya. Jadi minimum. Jadi minimum 7 ini artinya bisa lebih. Ya, ada yang 7, 8 langkah, 9 langkah, 10 langkah, bisa lebih dari 7 ada ya. Tetapi itu bukan yang terbaik ya. Yang terbaik adalah 7 ya. Atau saya tunjukkan dulu ya. Jadi intinya ya, langkah pertama kita adalah memindah yang paling bawah ini ke sebelah kanan ya. Jadi yang paling besar ini pindah ke sebelah kanan. Maka ini tidak mungkin kita pindah langsung ya. Kita nggak bisa mengangkat yang paling besar ini ke sebelah kanan langsung. Maka caranya kita gini dulu. Nah, berapa ini? 1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kita pindah ke sini. Nah, dua apa namanya? 2 langkah sudah ya. Oke, kemudian ini 3 langkah. Nah, yang ini baru bisa kita pindah ke sini. Nah, 4 ya. Nah, yang berikutnya apa? Yang warna yang sedang ini, ukuran sedang. Ini hampir sama warnanya ya. Yang ukuran sedang ini pindah ke sini. Tapi kan nggak bisa langsung. Maka kita butuh yang ini. Kita pindah dulu ke sini. Nah, ini pindah ke sini. 6 langkah, tinggal 1 langkah lagi berarti yang ini. Nah, kalau sudah pas 7, minimum move ya, atau pindah 7, maka ini adalah yang terbaik atau yang tersedikit sudah ya. Oke, jelas ya. Nah, ini salah satu contoh dari matematika rekreasi, matematika. Jadi nanti siswa itu diarahkan kira-kira nanti kalau terdiri 4 piringan, jadi 4 piringan ya. Ini kira-kira berapa langkah minimumnya? Ini sudah ada jawabannya 15 ya. Nah, ini ada rumusnya ya. Bisa menemukan itu. Kalau 5 gimana? Ini kalau di bawah 3 kayak nggak bisa ya. Jadi sebenarnya bisa ya. Anda bisa pakai yang ada di Laboma itu. 2 gimana kalau 2 ya? Ya, seperti itu ya. Jelas ya? Jadi ini adalah satu contoh dari yang permainan game ya. Jadi Anda silahkan apa? Ini contoh ya, misalkan ya. Game Menara Hanoi ya. Oke. Ada yang tahu klasemen di satu kompetisi? Ya. Jadi misalkan sekarang apa? AFF ya. Ada yang suka nonton bola? Ya. Tadi malam Indonesia Filipina jadi berapa skornya? 1-1. 1-1 ya. Iya. Di tempat saya 1-1. Ya, imbang ya. Jadi eh jadi ini bisa masuk di seperti ini, tapi Anda bisa memasukkan materi itu dengan cara bermain-main ya. Jadi misalkan begini ya. Dalam satu grup dulu ya. Dalam satu grup itu terdiri dari berapa tim? Nggak ada yang ingat.
Satu grup itu terdiri dari 4 tim ya. Ya, satu grup. Ya, satu grup. Misalkan grup A gitu ya. Indonesia di grup berapa? Indonesia di grup F. Grup F ya. Jadi 4 tim ya. Karena ABC-nya mau saya pakai ini enggak pakai ini. Jadi terdiri dari 4 tim misalkan A, B, C, D ya. Nah, A, B, C, D ini ketika bermain namanya menggunakan setengah kompetisi ya. Setengah kompetisi itu ketika A, B sudah bermain ya, maka dia tidak ada B dengan A bermain ya. Kenapa? Karena sama ya. Kalau seperti itu berarti menggunakan permutasi atau kombinasi. Kombinasi, Bapak. Kombinasi. Permutasi dengan kombinasi lebih banyak mana? Masih ingat rumusnya permutasi? Tidak. Ya, jadi intinya begini ya, simpelnya begini. Kalau dalam permutasi A B itu berbeda, dia dianggap berbeda dengan BA. Ya. Tetapi dalam kombinasi AB sama dengan BA. Contohnya yang permutasi apa? Ada pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ya, jadi ketika A menjadi ketua, B menjadi sekretaris, itu berbeda dengan ketika B menjadi ketua, A-nya menjadi sekretaris. Nah, itu permutasi ya. Nah, dalam ini banyak yang bisa kita ajarkan ketika membahas seperti ini. Lagi rame-ramenya apa namanya? Pra Piala Dunia gitu ya, bahas ini ya. Nah, ini sudah kaitannya bisa masuk kemana tadi? Permutasi, kombinasi ya. Kemudian nanti berapa banyaknya dalam satu tim itu bermain ya. Maka kita bisa ada berapa pertandingan kalau terdiri dari 4 tim. Dalam satu grup ada berapa pertandingan. Maka kita menggunakan apa yang namanya kaidah jabat tangan. Ya. Pernah tahu kaidah jabat tangan? Jadi seseorang, jadi misalkan ada 4 orang ya, ada 4 orang, A, B, C, D gitu ya. Maka di dalam kaidah jabat tangan itu mengatakan bahwa ketika A berjabat tangan dengan B, itu dianggap sama dengan B berjabat tangan dengan A. Ya, dihitung 1 kali. Ya. Maka apa yang terjadi? A bertanding dengan B, A bertanding sudah dihitung ya, A dengan B 1, A dengan C 2, A dengan D 3, sudah 3 kali. Ya. Maka yang B tidak lagi dihitung dengan A, maka B dengan C 4, B dengan D 5. Ya. Kemudian C dengan D 6. Maka dalam satu tim itu akan ada 6 kali pertandingan. Itu bisa dibahas banyak hal ya. Jadi kalau Anda pengen jadi guru yang menarik itu ya itu tadi ya. Jadi silahkan Anda kaitkan materi matematika itu dengan kejadian-kejadian yang lagi tren gitu ya. Apa namanya? Yang real gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kaitkan dengan matematika luar ruangan atau biasa dikenal dengan istilah outdoor matematik ya, matematika luar ruangan. Jadi pembelajaran juga ini, tetapi di luar ruangan. Selama sekolah dulu pernah nggak keluar ruangan? Belajar matematikanya di kelas saja, nggak pernah keluar ruangan? Atau ada yang pernah keluar ruangan?
Ya, statistik misalkan, pernah kan kita disuruh menghitung ukuran sepatu teman-teman kita. Tapi itu kan masih di dalam ruangan ya. Kemudian disuruh mengukur berat badan gitu dari masing-masing teman kita. Tapi itu tetap di luar ruangan. Tapi sebenarnya statistik itu bisa saja kita bawa keluar ruangan. Contohnya gimana misalkan? Kalau kebetulan di depan sekolah kita atau Anda nanti ditugaskan di suatu sekolah di mana di depan sekolah itu lumayan rame gitu ya, atau jalan raya gitu ya, tapi nggak terlalu rame juga ya. Siswanya itu diminta untuk menghitung kendaraan, ya, jumlah kendaraan. Jadi ada kelompok yang ditugaskan untuk menghitung roda 2 misalkan ya. Kemudian ada juga yang diminta menghitung roda 3 ya, roda 3 itu becak gitu ya. Ada juga triseda ya, apa namanya? Motor yang roda 3 gitu ya. Kemudian ada yang diminta untuk menghitung roda 4 ya. Ada yang lebih dari roda 4 ya, misalkan truk atau yang lain ya. Itu akan sangat menyenangkan bagi mereka. Saya pernah dengan tim ya di depan SD Kepatihan ya. Jadi ya menghitung ya 1, 2, 3 gitu. Ada yang mencatat ya, mencatatnya itu pakai tabulasi ya. Kalau kita menghitung skor pertandingan gitu ya, seret, kemudian begitu 4 di seret gitu ya. Sewenang jadi rame, tapi mereka pada akhirnya paham, oh ternyata matematika itu kepake gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu matematika luar ruangan. Ada juga yang trigonometri. Pernah atau mungkin di lab ada ini ya, namanya klinometer. Pernah dengar namanya? Klinometer itu adalah alat untuk mengukur tinggi benda ya. Ada apa namanya? Ada teropongnya ya. Jadi seperti apa namanya? Lubang gitu ya. Biasanya menggunakan paralon yang kecil gitu ya. Kemudian di situ ada busur derajat ya. Jadi caranya gimana? Menggunakan kesebangunan ya. Jadi apa namanya? Tinggi benda atau bisa juga menggunakan perhitungan trigonometri ya. Jadi besar sudut, sinus, kosinus, tangen ya. Nah, seperti itu. Jadi ada klinometer. Itu klinometer kan pasti di luar ruangan ya. Misalkan ukurlah tinggi tiang bendera gitu ya. Tanpa mengukur memanjat ya. Jadi tanpa memanjat. Jadi mengukur tinggi tiang bendera. Maka gimana caranya? Siswa itu nanti mengambil jarak dari tiang itu, kemudian mengukur tingginya menggunakan klinometer itu. Ya. Jadi jangan seperti ada cerita di mana Hansip itu disuruh mengukur tinggi tiang bendera gitu ya. Jadi komandannya bilang, kamu ukur tiang bendera itu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Hansip itu? Jadi dia memanjat tiang bendera itu. Ya. Padahal tiang bendera itu kan bisa dirubuhkan ya. Jadi ada alat untuk merubuhkan tiang bendera itu ya. Dirubuhkan baru kemudian diukur. Nah, apa kata Hansip itu? Itu seharusnya kan tidak perlu dipanjat, tetapi cukup dirubuhkan, kemudian diukur ya. Kata Hansipnya begini, Komandan, kalau tiang benderanya saya rubuhkan, kemudian saya ukur, maka itu bukan tinggi tiang bendera, tetapi itu adalah panjang tiang bendera. Jadi seperti itu ya. Itu kalau Hansipnya kebetulan nggak ngerti matematika ya. Oke. Nah, ini bahasan yang berikutnya adalah etno. Etnomatematika itu adalah memanfaatkan budaya lokal, kearifan lokal, local wisdom, untuk memotivasi siswa dalam mempelajari matematika. Apa yang bisa contohnya misalkan ya? Beberapa kakak kelas Anda atau kakak tingkat Anda melakukan penelitian etnomatematika. Ya. Jadi yang terjauh itu kemarin dari Madura, Sumeneb ya.
Di situ ada masjid, ya, Masjid Jami yang dibangun oleh jadi di Sumeneb itu toleransi beragamanya bagus ya. Jadi Masjid Jami itu dibangun oleh arsitek non-Muslim ya, orang Tionghoa kalau nggak salah ya. Jadi di situ ternyata punya apa, pola arsiteknya itu ada yang geometris ya, jadi ada yang berbentuk apa, persegi, kemudian bangun-bangun datar gitu ya. Nah, itu bisa diangkat di dalam etnomatematika. Ya, kalau dari Bondowoso ada beberapa kakak tingkat Anda itu melihat pola batiknya. Ya, kalau di Bondowoso itu batik khasnya adalah daun singkong. Ya. Kalau di Jember daun tembakau. Ya. Jadi Anda bisa mengangkat itu budaya lokal. Kalau dari Banyuwangi kemarin itu ada anyaman bambu atau anyaman apa gitu ya, termasuk gerabah juga. Gerabah itu kalau nggak salah di daerah, ada yang dari Banyuwangi? Ya, di daerah mana gitu, tepi jalan itu dilihat ya, ternyata memiliki kemiripan dengan pola apa gitu ya. Jadi etnomatematik, etno itu apa ya, budaya lah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya Anda bisa pilih pembelajaran inovatif. Inovatif itu yang apa, kekinian lah ya. Jadi punya apa, hal-hal yang misalkan penerapan teknologi informasi ya. Jadi itu bisa pilih. Kemudian yang berikutnya sekarang lagi tren yang namanya STEM ya, atau STEM, yang merupakan integrasi dari sains, teknologi, engineering, dan matematika. Ya, matematik ya. Nah, ada juga di pengembangan dari STEM ini ada yang ditambahi art. Art itu apa? Seni ya. Jadi STEM biasanya ya. Jadi integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika. Jadi silakan dipilih ini. Yang sudah kemarin ya teori belajar ya. Teori belajar itu di samping yang sudah kita bahas itu ada beberapa ahli lain yang mungkin belum ada di situ, yang belum kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode pembelajaran ya. Kalau tadi ini pembelajaran, ini metodenya, ini pendekatannya, model, strategi, dan mungkin media ya. Jadi silakan. Pokoknya ada kata-kata pembelajarannya ya. Belajar dan pembelajaran. Saya rasa itu ya, apa namanya, yang bisa kita kembangkan ya. Kemudian contoh ini ya, contoh ini sekedar contoh ya. Jadi Anda bisa kembangkan dari sini. Kita ngambil pembelajaran matematika ya dengan inovatif dan modern ya. Jadi misalkan nih pembelajaran matematika, pendekatan inovatif dan relevansi dalam konteks pendidikan modern gitu ya. Ya silakan Anda keren-kerenkan judulnya ya. Pembelajaran matematika di era digital gitu ya. Ini berarti yang ini tadi ya, pembelajaran inovatif ya. Kemudian matematika sekolah meningkatkan minat dan motivasi siswa melalui pendekatan kreatif ya. Etnomatematika ya seperti itulah ya. Jadi silahkan, intinya adalah mengaitkan antara beberapa hal ini. Ini saya kirim aja ya. Ekspor PDF. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan?
Oke, RPS UAS ya. Oke, saya lampirkan di kolom chat ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Deadline pengumpulan 1 minggu dari hari ini ya. Jadi Rabu tanggal 29. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengumpulannya itu dalam bentuk file PDF atau bagaimana? Lalu itu di-upload di MMP Bapak? Ya, MD itu ini tadi ya. Kan kemarin sudah diajari gimana cara menggunakan Tipora ini ya. Jadi ini adalah sebuah tag editor yang paling simple ya, yang bisa Anda gunakan untuk menulis dokumen terstruktur. Ya. Jadi nanti Anda seperti yang saya tunjukkan barusan untuk membuat judul itu pakai tagar gitu ya. Anda bisa pelajari lagi video yang minggu lalu ya. Kemudian untuk memiringkan itu menggunakan garis bawah, untuk menebalkan menggunakan diapit dengan bintang gitu ya. Itu yang simple ya. Nah, nanti dari situ saya yang akan mengkompilasi dari banyak kalau PDF nanti tidak bisa diedit ya, padahal nanti kan harus diedit, di mana dari pengumpulan itu masih kita cek dulu pertama plagiarismenya ya, kemiripan dengan atau bukan plagiarisme ya, apa similarity ya, kemiripan dengan tag yang sudah ada di internet. Kalau misalkan lebih dari 25%, maka harus diedit kan. Nah, kalau sudah kurang atau tidak sampai batas maksimal, maka langsung kita kompilasi ya. Nah, kompilasi itu nanti akan kita buat jadi elektronik book ya. Jadi Anda nanti akan ada tulisan Anda ya dengan nama-nama Anda itu akan